Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bercerita tentang 3 tanda kiamat muncul di bumi Israel. Mari simak penjelasan lengkapnya. Bumi Israel memunculkan 3 tanda kiamat dunia. Tanda-tanda kiamat ini ternyata tidak hanya diyakini oleh agama Yahudi. Beberapa tanda-tanda kiamat ini juga muncul di ajaran agama lain. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena tanda akhir zaman memang telah dituliskan di setiap kitab suci yang diakui oleh dunia. Berikut ini 3 tanda-tanda kiamat yang muncul di Israel. 1. Sapi merah. Sapi merah muncul di Israel pada 2018 lalu. Sapi merah dalam Yudaisme merupakan tanda akhir zaman. Temple Institute di Yerusalem mengumumkan kelahiran anak sapi itu di YouTube, mengatakan bahwa anak sapi itu akan menjalani pemeriksaan ekstensif untuk menentukan apakah seluruh tubuhnya berwarna merah. Jika bayi sapi betina ditemukan bebas noda, institut akan menyatakan bahwa anak sapi tersebut membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut dapat diartikan secara harfiah atau tidak, baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, sapi merah merupakan pusat prediksi tentang akhir zaman. Setelah mengorbankan sapi merah, pembangunan kuil ketiga di Yerusalem dapat dimulai. Adapun Temple Institute dan kelompok lain di seluruh dunia didirikan dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moria, atau di Bukit Bait Suci. Sapi merah adalah sapi yang dibawa kepada imam untuk dikorbankan. Kaum fundamentalis Yahudi dan Kristen percaya bahwa begitu sapi merah lahir, mereka akan dapat membangun kembali kuil ketiga di Temple Mount di Yerusalem. Namun, untuk melakukan ini, mereka harus menghancurkan apa yang berdiri di atas bukit hari ini, Dome of the Rock, sebuah kuil suci umat Islam. Rabbi Chaim Rickman, Direktur Temple Institute, percaya waktunya sudah matang untuk membangun kuil ketiga, setelah kelahiran lembu merah. Dalam Yudaisme Ortodoks arus utama, begitu kuil dibangun kembali, dunia akan menyambut kedatangan Mesias Yahudi dan umat manusia kemudian akan menghadapi penghakiman terakhir. Akan tetapi, beberapa teolog mengatakan pembangunan kuil ketiga terkait dengan hari penghakiman, atau akhir zaman. 2. Yanuka Rav Shlomo Yehuda. Tanda kiamat lain yang sempat viral dari Israel adalah kemunculan sosok Yanuka Rav Shlomo Yehuda dikaitkan sebagai tanda-tanda kiamat karena oleh sejumlah orang Yahudi dia dianggap sebagai juru selamat. Dalam kepercayaan Yahudi, ada 5 ciri-ciri yang dianggap cocok, yakni mampu memahami dan mengajar kitab Talmud dan Taurat, memiliki karisma atau dapat memukau banyak orang, bisa menyembuhkan orang lumpuh, ramalannya sering terbukti benar, dan matanya buta sebelah serta memiliki rambut keriting. Matanya yang rabun sebelah yang paling mengundang kehebohan karena ia disamakan seperti Dajjal, yang akan muncul pada akhir zaman. Adapun, klaim tersebut nyatanya sekadar menimbulkan kehebohan semata. Banyak orang Kristen dan Yahudi tak mempercayai hal tersebut. 3. Dabah. Tanda kiamat pertama adalah munculnya foto yang dinarasikan sebagai bukti telah munculnya tanda-tanda kiamat di Israel. Foto itu memuat gambar hewan yang menjadi salah satu tanda kiamat, yakni dabah. Tetapi, kemunculan dabah ini ternyata merupakan hoaks yang menyebar di dunia maya. Foto yang dinarasikan sebagai kemunculan dabah rupanya hasil dari tangkapan layar screenshot sebuah video berjudul The Mexican Mole Lizard, Animal of the Week, dari Ben G. Thomas. Hewan yang disebut dabah itu adalah Mexican Mole Lizard, kadal tanpa kaki. Adapun, Mexican Mole Lizard memiliki nama ilmiah Bipes biporus yang habitatnya di air. Melansir laporan National Geographic, Bipes biporus sering ditemukan di Baja California, semenanjung Meksiko. Kadal tanpa kaki ini biasanya berada di bawah tanah, jarang terlihat di permukaan. Panjangnya mencapai 25 cm, sehingga dapat disimpulkan jika objek yang diunggah tersebut bukanlah foto dabah. Narasi tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam agama Islam, dabah diyakini sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Kemunculan dabah sebagai tanda hari kiamat dinukil dari salah satu riwayat hadits yang diceritakan Abdullah bin Amr. Masyarakat Muslim meyakini, dabah memiliki ciri-ciri sejenis binatang melata, hewan berbulu dan berambut, memiliki 4 kaki. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menyebutnya sebagai hewan berwajah manusia.
Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bercerita tentang duhan, kabut zaman akhir yang akan muncul jelang kiamat. Mari simak penjelasan lengkapnya. Salah satu tanda kiamat yang disebut Nabi Muhammad SAW adalah munculnya duhan. Duhan bahasa Arab berarti asap, ada pula yang mengartikannya sebagai kabut. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya. Yaitu munculnya dukun asap Dajjal, Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 musibah terbenamnya tanah yaitu di tanah timur, di tanah barat dan di jazirah Arab dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mereka bangkitkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis inilah penafsir atau penjelas untuk ayat ini. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Duhan, 10-11. Secara bahasa duhan bermakna asap. Lantas duhan yang bagaimana yang menjadi salah satu tanda kiamat? Apakah asap meteor seperti kata seorang penceramah akhir zaman? Atau asap gunung meletus atau asap yang bagaimana? Ada perbedaan pendapat ulama tentang dukun yang dimaksud. 1. Pertama, kabut yang menimpa kaum Quraisy, yaitu kabut yang terjadi saat mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan, karena doa Rasulullah SAW, disebabkan kesombongan mereka kepada ajaran Allah. Ketika mereka melihat ke langit, tergambar di mata mereka seakan berkabut, akibat lapar yang sangat. Pendapat ini dipilih oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti oleh sejumlah ulama. Tafsir Ibnu Katsir 7/247 dinilai kuat oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud tentang ini. Ketika seorang dari kinda berbicara tentang dukun, nanti di hari kiamat akan muncul dukun yang akan menulikan pendengaran orang-orang munafik dan membutakan mata mereka. Mendengar ucapan ini, sahabat Ibnu Mas'ud marah. Siapa yang tahu ilmunya, silahkan bicara. Namun siapa tidak tahu, maka katakan saja, Allah lebih yang tahu. Karena Allah pernah berfirman kepada nabinya, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya, dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Quran Surat Sad, 86. Dahulu orang-orang Quraisy lambat menerima Islam. Lantas Nabi Muhammad mendoakan keburukan untuk mereka. Ya Allah, tolonglah aku atas perlawanan mereka dengan masa paceklik yang pernah menimpa Nabi Yusuf. Akibat doa ini, mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan selama 1 tahun. Sampai membinasakan mereka. Mereka sampai memakan bangkai dan tulang belulang. Orang-orang ketika itu, memandangi langit seperti kabut. Kesimpulannya menurut pendapat ini, dukun adalah asap berupa hayalan di pandangan mata saja. Bukan asap yang nyata. 2. Asap tanda kiamat yang akan muncul mendekati kiamat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas dan sebagian sahabat dan tabi'in. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, suatu hari, aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi. Dia berkata, aku tidak tidur tadi malam hingga subuh. Aku bertanya, mengapa? Beliau bercerita, bintang berekor telah terbit. Aku khawatir duhan telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan status riwayat di atas sebagai riwayat yang sahih. Ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Tintanya umat, penerjemah Al-Qur petik terbalik an, pendapat ini juga disepakati oleh sejumlah sahabat dan tabi'in. Didukung oleh hadis-hadis sahih maupun hasan dan lainnya. Pendapat yang rajih walahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat kedua. Duhan adalah asap yang akan muncul sebelum tiba hari kiamat, sebagai tanda kiamat besar. Alasannya adalah berikut. 1. Firman Allah Ta'ala, kabut itu meliputi seluruh manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan, 11. Allah mengabarkan dalam ayat ini, kabut tersebut akan meliputi seluruh manusia. Jika kabut itu hanya menimpa kaum Quraisy, maka tidak disebut meliputi seluruh manusia. Karena hanya menimpa sekelompok orang saja. Sebagaimana keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kabut itu meliputi manusia. Maksudnya meliputi seluruh mereka dan menimpa manusia pada umumnya. Kalau seandainya yang dimaksud dukun itu hanyalah asap khayalan yang menimpa kaum musyrikin penduduk Makkah saja, maka tentu tidak akan disebut meliputi manusia.
Tafsir Ibnu Katsir 7/249-250. Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang 5 tanda kiamat yang sudah mulai muncul di Jazirah Arab. Mari simak penjelasan lengkapnya. Tanda-tanda kiamat sudah mulai muncul di dunia ditandai dengan beberapa fenomena langka. Dalam Islam, kiamat merupakan hari kehancuran alam semesta yang ditandai dengan tiupan sangkakala. 1. Arab Saudi mulai menghijau dipenuhi tumbuhan dan sungai. Mulanya Arab Saudi hanya daerah gersam tanpa sumber air. Seiring waktu, kini Arab Saudi mulai menghijau dan banyak ditumbuhi pepohonan di berbagai wilayahnya. Bahkan warga Saudi beberapa kali dikejutkan dengan turunnya salju di beberapa wilayahnya. Jika mengacu hadis dari Abu Hurairah, fenomena ini bisa saja disebut sebagai salah satu semakin dekatnya akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur banyak padang hijau dan sungai-sungai. Hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Makkah, tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan. Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad 8833. 2. Banyaknya wanita berpakaian namun telanjang. Salah satu tanda-tanda kiamat disebutkan bahwa kaum wanita keluar mengenakan pakaian, namun mereka hakikat adalah telanjang. Para wanita ini adalah orang-orang yang suka memamerkan auratnya atau bisa disebut al-mutabarijat. Ironisnya, justru di zaman sekaranglah mulai banyak ditemui kaum wanita seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir umatku, kaum pria yang menunggangi pelana-pelana besar kendaraan, sehingga mereka datang ke pintu masjid, sedangkan wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Hadis riwayat Al-Hakim. 3. Sungai Efrat mulai mengering. Sungai Efrat berada di kawasan Asia Barat Daya yang melalui jantung wilayah Timur Tengah. Konon, sungai ini memiliki sumber mata air dalam jarak 50 mil, 80 km, di Turki Timur dan mengalir ke tenggara melalui Suriah Utara dan Irak ke ujung Teluk Persia. Sejak tahun 2003, para ilmuwan menemukan cekungan sungai Tigris dan Efrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran telah kehilangan 117 juta kaki akre, 144 km kubik air tawar. Dalam kaitannya sebagai tanda kiamat, hal ini pernah disampaikan dalam salah satu hadis berikut, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. 4. Berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Saat ini banyak kita jumpai bangunan-bangunan menjulang tinggi yang dibanggakan masing-masing pemiliknya. Fenomena ini merupakan salah satu tanda kiamat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Di Arab Saudi sendiri, sekarang sudah cukup banyak gedung pencakar langit. Di antaranya, PIF Tower di Riyadh 385 meter, Gedung Burj Rafal di Riyadh setinggi 307 meter, Kingdom Center 302 meter. Bahkan di Tanah Suci Mekah terdapat bangunan tinggi, maka Royal Clock Tower, 601 meter. Kini Arab Saudi sedang membangun gedung tertinggi di dunia bernama Jeddah Tower setinggi 1008 meter. 5. Pohon kurma Baisan mulai tak berbuah. Baisan merupakan sebuah wilayah yang berada di Al-Gaur, Palestina. Meski masih sempat berbuah, namun telah terjadi penurunan signifikan karena serangan hama pada tahun 2015 lalu. Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa keluarnya Dajjal akan ditandai dengan keringnya Danau Tiberias, keringnya mata air Zugar, serta pohon kurma Baisan yang tidak lagi berbuah. Selain kelima fenomena di atas, masih banyak tanda-tanda kiamat yang terjadi di belahan bumi. Di antaranya, terjadinya perselisihan anggota kerajaan yang memimpin Hijaz, banyaknya ulama yang dipenjara, perzinahan dilakukan secara bebas dan terbuka. Penyanyi wanita dan alat-alat musik menjadi populer. Selain itu, musik dimainkan di tempat-tempat maksiat dibarengi dengan hammer dan pelacuran. Hancurnya kota-kota besar oleh tangan manusia akibat perang.
Dicabutnya nikmat waktu atau waktu berputar serasa lebih cepat. Banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum laki-laki, dan masih banyak lainnya. Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang 14 tanda kiamat yang disebut sudah muncul pada tahun 2023. Mari simak penjelasan lengkapnya. Tanda yang disebut sudah muncul di 2023 merupakan suatu pertanda bahwa kita sebagai orang yang beriman harus lebih mawas diri dan memperkuat ibadah kita menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Meski tanda yang disebut sudah muncul di 2023, akan tetapi tidak ada makhluk yang mengetahui secara pasti kapan kiamat akan tiba. Gambaran tanda kiamat yang disebut sudah muncul di 2023 juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tanda kiamat yang disebut sudah muncul di 2023 perlu Anda perhatikan. Tanda-tanda tersebut berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia yang berbeda jauh dari akhlak dan akidah dalam agama Islam. Berikut ini surat channel akan mengulas mengenai tanda kiamat yang disebut sudah muncul di 2023 yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Adapun tanda-tanda kiamat yang disebut sudah muncul di 2023 seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. 1. Banyak anak-anak yang sudah berani melawan orang tua. Kini ada banyak anak remaja hingga dewasa yang sudah berani melawan orang tua, bahkan mereka tidak segan-segan untuk berkata dan berperilaku kasar. 2. Orang jahat merajalela. Hal ini terlihat sudah banyaknya kasus pembunuhan, penganiayaan, hingga pencurian yang merajalela. 3. Banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kejadian ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Banyak orang yang memilih untuk berdiam di rumah dan menikmati waktunya di rumah saja daripada mengunjungi tetangga. 4. Banyak orang munafik. Secara bahasa munafik berarti pura-pura. Sedangkan secara istilah, munafik merupakan pura-pura dalam suatu hal. Orang munafik disebut juga orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan. 5. Orang lebih percaya kepada pengkhianat. Zaman sekarang justru lebih banyak orang yang percaya kepada pengkhianat daripada percaya dengan orang yang jujur. Sedangkan orang yang jujur dan dapat dipercaya, malah dianggap sebagai pengkhianat. 6. Banyaknya homoseksualitas dan lesbianisme. Rasul pernah memprediksi bahwa fenomena ini akan terjadi di masa depan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut." Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Masjid-masjid megah dan indah namun hati manusia banyak yang kotor. Banyak muslim yang pergi beribadah ke masjid, tapi tidak melakukan tazkiyah. Secara bahasa, tazkiyah berasal dari kata azza yuwazi taziyah, artinya menghibur dan menyebarkan. Dengan kata lain, orang-orang muslim enggan menyebarkan agama Islam meski masjid telah bagus dan cantik. 8. Setiap manusia akan memiliki harta yang banyak. Selanjutnya, tanda kiamat yang disebut muncul di tahun 2023 adalah banyak anak muda yang memiliki banyak harta. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis berikut ini. Kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak, hingga seseorang keluar membawa zakat lalu tidak menemukan orang yang sah untuk menerimanya, dan sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang penuh tumbuhan dan sungai-sungai mengalir. 9. Banyak perkumpulan yang dibuat untuk merusak kaum wanita. Kini, banyak para wanita yang justru disuruh membuka aurat padahal harusnya wanita muslim menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam. Menutup aurat hukumnya adalah wajib karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dahir dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. 10. Orang yang mengemban amanah banyak yang berkhianat. Artinya banyak pemimpin yang justru berkhianat, seperti korupsi dan lain sebagainya. 11. Negara Arab sudah dipenuhi dengan rumput yang hijau dan sungai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, yang berbunyi, makna tanah Arab menjadi ladang yang hijau, walahu alam, adalah orang-orang meninggalkannya, tidak ditanami dan disirami dari sungai-sungainya. Demikian itu sebab jumlah kaum lelaki sedikit,
banyaknya peperangan dan kerusuhan, dekatnya kiamat, minimnya harapan, dan tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut. An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim. 12. Menghina sesama untuk membuat suasana tertawa sudah biasa. Peristiwa ini sering kita jumpai pada acara televisi yang mengejek seseorang untuk dijadikan sebagai materi lawakan. Mirisnya para pemirsa justru bisa tertawa dan terhibur dengan materi tersebut. 14. Banyak anak-anak yang lahir karena perzinahan. Bukan hanya di luar negeri, di negeri sendiri sudah banyak kasus hamil di luar nikah. Mirisnya para pezina masih berusia belia dan masih menginjak bangku sekolah. Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas putar tanda kiamat di mana medan magnet bumi sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan bumi akan berputar ke arah sebaliknya yang menyebabkan matahari muncul dari sisi barat. Ini kata NASA soal matahari terbit dari barat. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mari kita simak. Beberapa waktu yang lalu viral sebuah postingan di Facebook soal matahari yang beraktivitas tak biasa. Sebuah postingan berbahasa Thailand dan Inggris itu mengatakan bahwa matahari terbit dari barat, dan membuat bumi mendekati kiamat. Bahkan unggahan itu menyatakan sumber berita berasal dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA. NASA disebut mengumumkan matahari bisa terbit dari barat karena bumi berputar ke arah sebaliknya. Bumi akan berputar ke arah sebaliknya yang menyebabkan matahari muncul dari sisi barat. Periset meyakini bahwa kita bergerak menuju pembalikan medan magnet yang akan menjadi akhir umat manusia dan mendekati kiamat. Namun, NASA membantah unggahan itu. Associate Administrator for Communication NASA, Bettina Inclán mengatakan pihaknya dan organisasi lain tak pernah memprediksi hal itu. Baik NASA maupun organisasi ilmiah lain tidak ada yang memprediksi matahari akan terbit dari barat, ungkap Inclán. Inclán menjelaskan fenomena pembalikan magnet memang pernah terjadi. Sejumlah ilmuwan juga mempelajari terkait hal tersebut. Namun, dia mengatakan pembalikan magnet itu tidak membuat berputar ke arah sebaliknya, apalagi mengubah arah matahari terbit. Adapun pembalikan medan magnet memang fenomena nyata yang telah terjadi beberapa kali di masa silam dan ilmuwan di seluruh dunia mempelajarinya, namun pernyataan jika hal ini membuat bumi berputar ke arah sebaliknya yang menjadikan matahari terbit dari barat adalah salah, kata Inclán. Sebagai informasi saja, salah satu planet di tata surya sebenarnya mengalami matahari terbit dari barat. Ini terjadi di Venus, karena planet itu berputar ke yang berlawanan dengan bumi. Rotasi planet dan lama waktu mengelilingi matahari Venus juga cukup panjang. Venus melakukannya masing-masing 243 hari dan 225 hari. Dengan waktu tersebut, matahari hanya muncul 2 kali dalam setahun. Matahari terbit setiap 117 hari bumi di Venus. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Matahari terbit dari arah barat merupakan salah satu tanda besar kiamat, hal tersebut merupakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-mu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Al-An'am ayat 158. Telah dinyatakan di berbagai hadits sahih bahwa yang dimaksud dengan tanda-tanda tersebut di dalam ayat adalah terbitnya matahari dari barat, dan inilah pendapat mayoritas ulama tafsir. At-Tabari rahimahullah berkata setelah menuturkan beberapa pendapat ulama tafsir tentang ayat ini, dan pendapat yang paling tepat tentang masalah itu adalah yang didukung oleh banyak riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda. Hal itu terjadi ketika matahari terbit dari barat. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, jika telah sah marfu'nya tafsir Nabawi ini dengan jalan yang benar tanpa ada celaan di dalamnya, maka pendapat tersebut wajib didahulukan dan harus diambil. Dalil-dalil dari As-Sunnah. Hadis-hadis yang menunjukkan terbitnya matahari dari barat banyak sekali, di sini kami sebutkan kepada Anda sebagian darinya. Pertama, Asy-Syaihani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat, jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman, ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kedua, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak akan terjadi kiamat hingga ada dua kelompok yang saling berperang, lalu beliau menuturkan hadits, dan di dalamnya wajah tersenyum hingga matahari terbit dari barat, lalu jika ia telah terbit, maka semua orang akan beriman, ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ketiga, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 hal, terbitnya matahari dari barat." Keempat, telah diungkapkan sebelumnya hadits Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu tentang penyebutan tanda-tanda besar kiamat, lalu beliau menuturkan di antaranya, terbitnya matahari dari barat. Kelima, Imam Ahmad dan Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku hafal satu hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah aku lupa setelahnya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat." Keenam, dan diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tahukah kalian kemana perginya matahari?" Saat itu, para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy, lalu dia tersungkur sujud, dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya, 'Bangunlah. Kembalilah ke tempatmu pertama kali datang.' Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbitnya, kemudian dia berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy, lalu dia tersungkur sujud, dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya, 'Bangunlah. Kembalilah ke tempatmu pertama kali datang.' Kemudian dia kembali datang waktu pagi dan terbit dari tempat terbitnya, kemudian dia berjalan lagi sementara manusia tidak mengingkarinya sedikit pun hingga dia kembali ke tempat menetapnya di bawah arsy, hingga dikatakan kepadanya, 'Bangunlah. Terbitlah dari tempatmu terbenam.' Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbenamnya." Selanjutnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu kapan itu terjadi? Hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas seputar api penggiring, tanda kiamat yang muncul dari Yaman. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mari kita simak. Tanda kiamat yang muncul dari Yaman adalah api yang keluar dari Kawah Aden. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigar dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Kiamat, menulis sebelum hari kiamat datang api keluar dari Kawah Aden, yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya, khasaf di timur, khasaf di barat, khasaf di Jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia." Dalam riwayat lain dari Muslim, api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashra'atus Sa'ah 18:27-28, Syarh An-Nawawi. Mari kita tengok tanda-tanda yang terakhir. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia. Aden merupakan ibu kota Republik Demokratis Rakyat Yaman sampai penyatuan dengan Yaman Utara dan kemudian diumumkan sebagai zona perdagangan bebas. Kota ini terletak 170 km timur Bab el-Mandeb. Aden merupakan sebuah pelabuhan alami, terbuat dari semenanjung gunung berapi dan pertama kali digunakan oleh kerajaan Ausan kuno antara abad ke-5 sebelum Masehi dan ke-7 sebelum Masehi. Kota ini memiliki populasi sekitar 398.399 jiwa pada tahun 2017. Aden terdiri dari beberapa kota kecil, kota pelabuhan, kota industri dikenal dengan Little Aden, dengan kilang minyak besarnya, dan Madinat Eshsab, pusat pemerintahan. Dua kota satelit, Hormaksar dan Sei Otman, terletak di utara kota tua, dengan bandara internasional terletak di antara kedua kota satelit tersebut. Api penggiring. Gunung api Aden lebih dikenal dengan api penggiring, yang berada di bawah permukaan bumi. Ia akan keluar sebagaimana ia pernah keluar sebelumnya. Prediksi kembalinya Gunung Merapi Aden aktif dan meletusnya sangat memungkinkan terjadi, sebab kota Aden sendiri sebagian besarnya berada di Laut Mediterania.
Sejarah kota Aden terbentuk dari gunung api sangat besar dan pernah meletus di sisi lautnya. Jutaan tahun kemudian gunung api itu membeku dan mati. Setelah itu terbentuklah kawah sangat besar yang kemudian menjadi kota Aden. Panorama kawah ini terlihat jelas dari foto luar angkasa. Dan pada tahun terakhir aktivitas Gunung Merapi terus-menerus terjadi di sekitar kawasan tersebut, pada satu titik di dasar Laut Merah bagian selatan sejak saat itu, pada tanggal 19 Desember tahun 2011. Gundukan lava basaltik yang telah membeku dan menjadi cikal bakal pulau vulkanis baru pun muncul di permukaan Laut Merah. Pada tanggal 30 Desember tahun 2011, pulau baru itu telah selebar 500 meter dan terus tumbuh. Letusan tersebut terjadi di tengah-tengah Laut Merah dalam jarak sekitar 200 km dari Selat Bab el Mandeb, selat sempit penghubung Laut Merah Teluk Aden. Lebih tepatnya, letusan tersebut terjadi di dalam Kepulauan Az-Zubair, salah satu gugus kepulauan vulkanik di Laut Merah. Pertama kali fenomena Gunung Merapi Aden diketahui saat kolonis Inggris memasuki kota Aden. Di era pesawat terbang mereka berhasil memotret kota-kota dari udara. Ternyata mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah besar. Inggris kemudian menyebutnya Kraita yang dalam bahasa Inggris berarti kawah Merapi. Delegasi kerajaan Inggris dengan pimpinan Prof. I.G. Gas tahun 1964 melakukan penelitian terhadap kota Aden. Mengawali hasil penelitiannya, I.G. Gas menyatakan, gunung-gunung api yang ada sekarang hanya seperti sebuah petasan dibandingkan dengan gunung api Aden. Perbandingan ini dilihat dari struktur konstruksi antara gunung-gunung api itu dengan gunung api Aden. Di majalah Reader Digest tahun 1979 dimuat artikel ilmiah yang menyatakan bahwa gunung api Krakatau Volcano di Selat Sunda Indonesia yang meletus tahun 1883 dianggap sebagai para ahli sebagai gunung api terbesar yang pernah dikenal oleh manusia. Letusannya menewaskan 36.000 orang, suara letusannya terdengar hingga radius 5.000 km, abu dan asap menutupi atmosfer bumi hingga 1 minggu, dan sejumlah pulau lenyap. Para ahli memperkirakan kekuatan letusannya ratusan kali lipat bom hidrogen. Gunung api Krakatau hanya seperti petasan jika dibanding dengan gunung api Aden. Gambaran ilmiah tersebut sangat persis dengan ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Ketika teks hadis menggunakan kata kakruat, yang artinya lubang, rongga, ruang atau kawah. Hal itu terbuktikan melalui foto satelit luar angkasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan bahwa kota Aden berada di atas gunung api yang sedang istirahat. Struktur tanah Aden terdiri dari gugusan besi dan nikel yang tercampur. Lahar dari gunung api ini keluar melalui teluk di dekatnya di Laut Mediterania. Dalam kitab Sahih Muslim 4, H2225, nomor 2901 Rasulullah bersabda, "Akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun." Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab keutamaan orang Ansar 7H272 dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, Abdullah bin Salam mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah hijrah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, "Saya akan menanyakan 3 masalah, apa tanda pertama kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tanda pertamanya adalah api yang menghimpunkan manusia dari timur ke barat." Sementara Mansur Abdul Hakim dalam buku, Israfil alaihi salam dan peristiwa kiamat, menyebut kiamat akan menimpa manusia, begitu tiupan Israfil yang membinasakan akan menimpa mereka. Ketika terjadinya hal itu, akan keluar api dari Yaman yang akan mengumpulkan manusia ke suatu tempat berkumpul, masyarakat. Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas seputar hari kiamat terjadi di hari apa. Nah, mari kita dengarkan penjelasan lengkapnya. Tidak ada yang tahu pasti kapan waktu terjadinya hari kiamat secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, satu hal yang pasti dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Keterangan tersebut didasarkan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Misyakat Al-Masabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga, dan hanya pada hari itulah kiamat terjadi." Hadis riwayat Muslim.
Dalam riwayat lain, ditegaskan pula bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Hadits tersebut diriwayatkan dari Aus bin Aus dalam kitab Ad-Da'awat Al-Kabir. Hari kamu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu pula peniupan sangkakala dan kehancuran kiamat terjadi. Maka perbanyaklah solawat kepadaku pada hari itu, karena solawat kalian diperlihatkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Untuk itulah, Imam Syafi'i dalam kitab Bayrut Dar Al-Marifah menganjurkan muslim untuk memperbanyak solawat dan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Keutamaan membaca surah tersebut di hari Jumat akan mendapat ganjaran berupa perlindungan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah Dajjal. Saya menyukai banyak-banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam setiap keadaan, sedang pada hari Jumat saya lebih menyukainya, dengan memperbanyak lagi membaca solawat. Begitu juga saya suka membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan siangnya karena adanya riwayat dalam hal ini, terangnya seperti diterjemahkan oleh Mahbub Maafi dalam buku Tanya Jawab Fikih Sehari-Hari. Dengan informasi di atas, mungkin sebagian muslim ada yang bertanya-tanya mengenai perbedaan waktu pada hari kiamat kelak. Apalagi perkara bagaimana bila ada wilayah yang masih berada di hari Kamis dan lain sebagainya. Perlu diketahui, dikutip dari buku Akidah Akhlak, pada hari kiamat bahkan sudah banyak terjadi penyimpangan dalam peredaran tata surya. Beberapa di antaranya seperti, matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur, waktu berjalan lebih cepat atau pergantian siang dan malam sangat cepat, dan juga pergantian musim yang tidak teratur. Salah satu hadits pernah menjelaskan, kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah matahari terbit dari barat. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum melaksanakan kebaikan pada masa hidupnya. Hadis riwayat Bukhari. Apapun itu, hal yang perlu dipahami muslim adalah hari akhir akan datang secara tiba-tiba, tidak ada orang yang mengetahui kedatangan hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya seperti dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas seputar 4 tanda akhir zaman yang sudah terlihat di Mekah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mari kita simak. Ini apa yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lampau, telah bermunculan satu persatu. Kiamat merupakan hari di mana berakhirnya kehidupan di dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti kapan datangnya hari kiamat. Sebab hal tersebut merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, melalui Rasul-Nya Allah Ta'ala telah mengabarkan tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Bahkan ada cukup banyak tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini apa yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lampau, telah bermunculan satu persatu. Terutama di kota Mekah, di mana 4 tanda kiamat telah bermunculan. Padahal, dahulu tanda-tanda ini dianggap mustahil terjadi. Lantas, apa sajakah tanda-tanda yang dimaksud? Berikut ulasannya. 1. Gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Salah satu tanda bahwa kiamat akan terjadi adalah apabila gunung-gunung di kota Mekah telah berlubang. Tentunya hal ini sulit dipahami oleh masyarakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata saat ini hal itu telah terjadi. Keberadaan gunung-gunung di kota Mekah kini telah berlubang dalam bentuk terowongan. Bahkan Mekah dijuluki sebagai kota terowongan karena memiliki terowongan dalam jumlah yang banyak. Pada 2011, Mekah mulai melaksanakan proyek pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. Pada pembangunan ini 10 terowongan dikhususkan bagi para pejalan kaki.
sementara sisanya untuk kendaraan bermotor. Total panjang terowongan keseluruhan adalah 30 km. Hal ini telah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh di masa lampau. Beliau bersabda, "Jika kamu melihat gunung-gunung di Mekah ada lubang yang menembusinya." Kemudian Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la ibn Atta, dari ayahnya, dia berkata, "Pada suatu hari aku menuntun tali kekang unta Abdullah ibn Amr, lalu beliau berkata, bagaimana pendapat kalian, jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada satu batu yang masih menumpuk?" Mereka menjawab, "Oleh kita yang beragama Islam." Beliau menjawab, "Kemudian ia akan dibangun yang lebih bagus darinya. Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Arzaki. 2. Bangunan tinggi melebihi gunung. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kini telah terjadi di Mekah adalah berdirinya bangunan yang tingginya melebihi gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat." Hadis riwayat Tabrani. Saat ini kota suci Islam ini telah berubah layaknya Las Vegas di Amerika Serikat. Bahkan di halaman Masjidil Haram dibangun Abaraj Al-Bait dengan ketinggian gedung sepanjang 601 meter dan memiliki lantai berjumlah 120 lantai. Saat ini gedung raksasa ini dikenal dengan nama Mecca Royal Hotel Clock Tower atau Tower Abraj Al-Bait. Kemudian, Arab Saudi saat ini juga tengah membangun gedung tertinggi di dunia bahkan hingga menembus awan. Tinggi gedung yang dinamakan Jeddah Tower ini direncanakan lebih dari 1 km dan akan mengalahkan Burj Khalifa yang selama ini memegang rekor dunia sebagai gedung tertinggi di dunia yang terletak di Dubai. Sebuah riwayat hadits menjelaskan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud manusia. Ia mengenakan pakaian yang sangat putih dengan warna rambut yang hitam. Ia berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pengajaran kepada beliau. Jibril bertanya tentang banyak hal, mulai dari tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu Jibril pun bertanya tentang tanda kiamat, dan diantara jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadits lainnya, disebutkan bahwa sahabat Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal, dalam keadaan lapar dan miskin itu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Orang Arab." Musnad Ahmad, 4332-334, nomor 2926. 3. Bayangan Ka'bah tidak lagi nampak. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bayangan Ka'bah yang tidak lagi terlihat. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kiamat akan terjadi apabila Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. Kata Al-Sa'ah ini mengandung pengertian kiamat. Di Arab Saudi, kata Al-Sa'ah juga bermakna sebagai jam. Oleh sebab itu Syekh mengartikan bahwa kiamat hampir terjadi apabila bayang menara jam menutupi Ka'bah. Dalam hal ini Imam As-Sayuti mengatakan bahwa masanya sudah sangat hampir bila mengambil maksud tersebut secara langsung, di mana bayang-bayang menara jam atau Mecca Royal Clock telah menutupi Ka'bah. 4. Salju turun di tanah Arab. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah turunnya salju di tanah Arab. Dan kini apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lampau telah benar-benar terjadi. Dahulu hal ini dianggap sangat mustahil, sebab Arab merupakan negara dengan suhu yang sangat ekstrim. Sehingga sangat diragukan bahwa salju akan turun di sana. Pada pertengahan Januari tahun 2016 kemarin, salju turun di tanah Arab. Tepatnya di pertengahan Mekah dan Madinah. Seorang ahli geologi terkemuka di dunia, Profesor Alfred Kroner dari Departemen Ilmu Bumi, Institut Geosciences, Johannes Gutenberg University, Mainz, Jerman menjelaskan bahwa era salju baru atau New Snow Age saat ini telah dimulai. Hal ini disebabkan karena salju dari kutub utara mulai merangkak dan perlahan-lahan bergeser ke arah semenanjung Arabia. Sehingga pada saat itu iklim daratan Arab akan berubah dan menjadi salah satu daerah yang paling subur dan hijau di muka bumi ini.
Hal ini merupakan fakta sains yang tidak bisa dibantah. Assalamualaikum rakan. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang 8 ciptaan Allah tak akan dimusnahkan pada hari kiamat. Apa saja itu? Mari simak penjelasan lengkapnya. Ciptaan Allah yang tak akan hancur di hari kiamat. Umat muslim tentu percaya akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Pada waktunya, seluruh alam semesta akan dihancurkan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semua makhluk hidup akan mati ketika malaikat Israfil meniup trompet sebagai tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa api akan keluar dari perut bumi dari riwayat Hijaz, yang akan membawa orang-orang ke tempat berkumpul mereka ketika hari kiamat dibangkitkan. Ketika api telah menggiring manusia dan seluruh manusia telah berkumpul di Syam, Nabi berkata bahwa mereka yang hidup pada hari kiamat hanyalah orang-orang buruk. Ketika kiamat tiba, matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digempakan. Akan tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah dan juga Imam As-Suyuti dan ulama-ulama akidah lainnya menyebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya 8. 1. Surga. Surga sudah Allah ciptakan dan sekarang pun sudah ada, karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan surga saat peristiwa Isra dan Miraj. Surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Ahli maksiat tetapi ia masih mentauhidkan Allah masih ada harapan masuk surga. 3. Arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada Arsy. Makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Arsy. Arsy Allah berada di atas air, artinya di atas langit ada lautan, dan singgasana itu berada di atas langit. 4. Kursi atau kursi. Kursi tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat, dan saking mulianya kursi ini, sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran satu ayat dalam surat Al-Baqarah, dan ayat itu diberi nama ayat kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. 5. Kolam. Kolam adalah makhluk kedua yang Allah ciptakan kemudian kolam mencatat di lauh yang dijaga yang disebut dengan mahfuz. Ada yang mengatakan bahwa letak lauhil mahfuz dan juga kolam berada di Arsy. 6. Lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz disebutkan dalam surah Buruj, fil lauhin mahfuz. Lauh itu semacam papan. Disebutkan para ulama yang dimaksud lauh ini adalah makhluk Allah. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk diletakkan di situ. Sejak mulai pena menulis sampai kiamat dibangkitkan tercatat di situ. Rezekinya, ajalnya, bahagianya, celakanya dan semuanya. Sementara mahfuz itu artinya dijaga atau terjaga dari perubahan, penggantian, tambahan, pengurangan, tidak mungkin terjadi perubahan sedikit pun apa yang sudah ditulis di lauhil mahfuz. 7. Ruh. Ketika kiamat terjadi, kata para ulama ruhnya orang-orang beriman diletakkan di tempat paling tinggi, sementara ruh orang kafir dan munafik diletakkan di tempat yang paling dasar di perut bumi. Sampai pada waktunya tiupan sangkakala yang kedua barulah ruh dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya. 8. Ujung tulang ekor manusia. Semua manusia punya tulang ekor, walaupun badan kita hancur dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat hingga bumi ini hancur tetap tulang ekor manusia tidak akan Allah hancurkan. Karena Allah akan bangkitkan manusia dari situ. Jelas sudah bahwa ke-8 makhluk tersebut tidak dihancurkan oleh Allah SAW di hari kiamat kelak. Semua yang bernyawa akan mati. Entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mati kapan saja. Namun, pada akhirnya semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian. Tak seorang pun akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini. Berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat.
Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia. Sebab, kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah, dan menjauhi larangannya selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini, salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, "Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada sedikitpun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kubur." Beriman kepada Allah berarti juga harus mengimani segala peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah seperti kiamat. Kehidupan akhirat merupakan hal gaib, tirainya tidak dapat disingkap oleh manusia, setajam apapun akalnya, sebening apapun hatinya. Jenis-jenis kiamat. Sebelum mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. 1. Kiamat sugra. Kiamat sugra atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugra. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugra merupakan peristiwa dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak seperti namun bila dibandingkan dengan kiamat kubra atau kiamat besar, tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil. Ketika kiamat kubra datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur, monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan lagi dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Itulah besarnya peristiwa kiamat kubra. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa alaihi salam juga diutus Allah untuk turun tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya yaitu iman kepada Allah. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa memiliki ciri-ciri yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, rambutnya keriting dan panjang terurai sampai pundak, dadanya bidang, dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat yaitu bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi ini. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa alaihi salam di depan pintu Lut di kompleks Masjidil Aqsa. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda-tanda kiamat kubra selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung, Raja Zulkarnain yang mengurungnya. Dengan tembok besar yang mengelilingi, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Namun, dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nantinya tembok penghalang tersebut akan runtuh, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat kerusakan di bumi. Mereka akan meminum air yang ada di Danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada akhirnya Yakjuj dan Makjuj akan mati karena diserang oleh hewan sejenis ulat yang membuat badannya membusuk, kemudian datang burung-burung yang mengangkat Yakjuj dan Makjuj dari bumi, lalu turunlah hujan yang membersihkannya. Terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat yang tidak kalah mengejutkan bagi umat manusia lainnya yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadits riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Bukan hanya Islam saja yang menunjukkan bahwa matahari suatu saat akan terbit dari sisi barat, ilmu sains juga memprediksi bahwa matahari terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama ini akan mengalami perlambatan yang menyebabkan arah perputarannya terbalik. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Nantinya bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari seolah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tertutup semua amal perbuatan baik. Perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan semua oleh manusia, namun tidak ada artinya lagi karena sudah sia-sia semuanya untuk dilakukan.